Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan posisi APBN periode Mei 2026 tercatat defisit 180,4 triliun rupiah. APBN Mei ini naik 763,2% secara tahunan, yang didukung penerimaan pajak dan bea cukai yang tumbuh signifikan serta belanja negara yang meningkat. Kementerian Keuangan mencatat defisit APBN sampai dengan 31 Mei 2026 mencapai 180,4 triliun rupiah atau setara 0,70% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa saat konferensi pers APBN kita edisi Juni 2026. Defisit ini tumbuh 763,2% secara tahunan dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, yakni sebesar 20,9 triliun rupiah. Defisit ini disebabkan oleh selisih antara penerimaan negara keseluruhan sebesar 1.185 triliun rupiah hingga akhir Mei lalu. Pertumbuhannya mencapai 19,1% secara tahunan. Tercatat seluruh komponen penerimaan tumbuh positif. Menq Purbaya mengungkapkan penerimaan pajak terrealisasi 834,4 triliun rupiah atau tumbuh 22,1% dari 683,3 triliun rupiah pada Mei 2025. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai juga melanjutkan pertumbuhan positif dari April. Setelah sepanjang kuartal 1 2026 terkontraksi, realisasinya mencapai 123,8 triliun rupiah atau tumbuh 0,7% secara tahunan. Target ya, kita selalu ingin mempercepat belanja saat mencapai 1.365,4 triliun rupiah. Yang merata nih, Kementerian Lembaga 58,9% tumbuhnya, non-kementerian lembaga 47%. Surplusnya jadi defisitnya mengalami triwulan sampai dengan Mei defisitnya 0,7. Jadi kalau lihat dari situ APBN kita amat aman. Tapi yang jelas bisa kita kendalikan utamanya kenapa? Karena pajak dan bea cukai ada perbaikan yang signifikan. Purbaya juga membantah kondisi APBN picu pelemahan rupiah. Purbaya menyebutkan pertumbuhan tinggi sejalan dengan strategi pemerintah untuk menyamaratakan belanja sepanjang tahun. Kemudian keseimbangan primer tercatat surplus sebesar 58,6 triliun rupiah. Kita informasi lainnya, pemirsa, KPK menggeledah rumah mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari hasil penggeledahan, sejumlah kendaraan mewah disita KPK. Sedikitnya 4 moge, 2 mobil Porsche, dan sejumlah sepeda mewah milik mantan Wakil Menteri Imipas Silmi Karim disita KPK. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK menggeledah rumah Silmi di Jalan Brawijaya nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selain menyita sejumlah kendaraan mewah, KPK juga mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Silmi Karim dan 7 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah belum berencana mengisi atau mengganti posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan yang sebelumnya dijabat Silmi Karim. Menurut Prasetyo, roda pemerintahan di Kementerian Imipas tetap berjalan normal meski posisi wamen belum terisi. Untuk sementara belum ada rencana pengisian dari jabatan yang ditinggalkan oleh 2 wamen yang sedang berproses hukum, karena juga posisinya kan wakil menteri ya. Artinya kegiatan atau tugas kementerian tersebut yang dijalankan oleh menterinya masih dapat berjalan dengan normal gitu. Nanti kita lihat kalau memang kebutuhan kita hitung, kita harus melakukan perkuatan dengan menunjuk wakil menteri, yaitu nanti kita lihat setelah kita evaluasi. Terima kasih pemirsa, masih bersama di Sindo Siang. Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat Tabanan Bali pada hari Minggu. Kedatangan Presiden Prabowo disambut siswa-siswi yang menari-tari khas Bali. Presiden Prabowo Subianto meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 di Tabanan, Bali. Kedatangan Prabowo disambut dengan yel-yel dan tarian kecak khas Bali oleh para siswa. Presiden menyempatkan diri untuk menyaksikan penampilan para siswa sebelum masuk ke dalam aula Sekolah Rakyat.
Dalam peninjauan ke sekolah itu, Presiden Prabowo juga disambut oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Presiden Prabowo kemudian mendengarkan kisah anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah itu. Saat berpidato, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa hidup rakyat Indonesia yang layak dan baik dimulai dari pendidikan. Pembangunan kita sebagai bangsa tujuannya adalah untuk membuat seluruh rakyat Indonesia hidupnya layak, hidupnya baik. Karena itu usaha untuk berbuat agar rakyat hidup baik, hidup layak adalah usaha yang sangat besar. Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satu adalah pendidikan. Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi oleh pemerintah demi memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Program Sekolah Rakyat dirancang untuk membantu mengurangi angka putus sekolah serta meningkatkan kualitas pendidikan. Ya pemirsa, buat yang suka makan di warung Tegal alias warteg mulai siapkan uang lebihan. Karena beberapa warteg di Jakarta sekarang menaikkan harga imbas dari melemahnya rupiah yang membuat harga beras dan sayur mayur terutama kedelai merangkak naik. Berikut laporan Amrina Rida bersama juru kamera Oki Mahendra. Pemirsa, dalam beberapa hari terakhir ini kita ketahui bersama bahwa nilai tukar rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Di mana sekarang $1 Amerika Serikat ini setara dengan Rp18.000. Ini berbeda pada awal April yang masih berada di angka Rp17.000. Nah tentunya kenaikan dolar ataupun juga pelemahan rupiah ini berimbas pada sejumlah kenaikan harga-harga bahan pangan di pasaran. Dan juga masyarakat ini mengeluhkan harga-harga makanan di warteg yang juga katanya mengalami kenaikan. Nah saat ini kami berada di salah satu warteg yang ada di Gondang Dia, Jakarta Pusat. Kita akan coba tanyakan ke pihak warteg begitu ya, bagaimana pada akhirnya apakah berimbas pada kenaikan harga-harga makanan di sini. Bahan baku naik nggak sih harganya di pasar gitu Mas? Ya kalau bahan-bahan sih naik ya Kak. Kalau kayak tempe, sayuran kayak seperti itu. Oke. Kalau dari pihak warteg sendiri yang paling dirasakan kenaikan harga bahan baku di pasar tuh apa Mas? Tempe, sayur atau apa lagi? Sayuran, cabai sih Kak. Cabai yang paling naik sih. Selama beberapa hari terakhir ini ada kayak kerasa penurunan pelanggan yang datang juga nggak sih? Pasti sih, pasti iya. Iya karena rupiah melemah ya. Ya harapannya sih apa ya, rupiahnya jangan naik ya, dolarnya jangan naik, terus apa biar balik lagi seperti dulu pelanggannya seperti itu. Terima kasih Mas Putra atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya Mas. Nah pemirsa, itu tadi adalah sedikit keterangan dari Mas Putra yang merupakan salah satu pegawai di warteg ini yang menyampaikan bahwa nampaknya memang adanya pelemahan dolar terhadap dolar Amerika Serikat. Ini membuat sejumlah makanan-makanan di sini porsinya harganya dinaikkan. Yang biasanya bisa Rp3.000 sekarang di angka Rp5.000. Nah tentunya ada harapan besar dari masyarakat dan juga pemilik-pemilik warteg begitu agar pemerintah bisa menerapkan kebijakan untuk nantinya bisa menstabilkan ekonomi sehingga pendapatan mereka dan juga situasi ekonomi sekarang bisa kembali seperti sedia kala. Dari Jakarta, Amrina Rida, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, harga emas turun sekitar 3% pada perdagangan Jumat setelah laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan. Harga emas spot turun ke 2,96% ke level $4.341 per ons setelah sebelumnya menyentuh level terendah sejak 24 Maret pada sesi perdagangan tersebut. Secara mingguan harga emas melemah sekitar 4,3%. Rilis data Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat terbaru menunjukkan jumlah tenaga kerja non-pertanian Amerika Serikat meningkat
172.000 pekerjaan pada Mei setelah naik 179.000 pekerjaan pada April yang telah direvisi naik.